Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dari hari ke hari persoalan dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukan mereda tetapi makin meruncing. Antar pihak saling menghujat, bahkan saling melaporkan. Memang idealnya kita tunggu sampai pengadilan yang fair dan adil membuktikan masalah ini. Tetapi karena kegaduhan demi kegaduhan terus-menerus terjadi, mau tidak mau kita juga ingin menyoroti dari sisi yang lain. Bermula dari bulan Mei 2013, ketika itu Jokowi masih jadi Gubernur DKI Jakarta, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diadakan seminar tentang memimpin dengan hati yang dihadiri oleh Jokowi, Mahfud MD, dan Buya Syafi'i Ma'arif yang kini sudah almarhum. Moderator bertanya dalam seminar itu kepada Mahfud MD, berapa IPK-nya ketika jadi mahasiswa? Mahfud menjawab IPK-nya 3,8. Sementara pertanyaan yang sama yang ditujukan kepada Jokowi, dia menjawab IPK-nya di bawah 2. Nah, inilah awal dari kontroversi itu. Maka banyak orang bertanya-tanya, apa iya IPK di bawah 2 itu bisa naik tingkat atau lulus? Orang yang pernah kuliah di universitas atau di perguruan tinggi akan paham bahwa IPK di bawah 2 jelas tidak akan bisa lulus karena ada nilai D-nya. Nah, dari kontroversi ini muncul beberapa orang melakukan penelitian. Di antaranya adalah Bambang Tri, tetapi dia meneliti ijazah Jokowi SD, SMP, dan SMA. Dia belum meneliti ijazah perguruan tinggi yang dimiliki oleh Jokowi. Setelah Bambang Tri, maka Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa itu juga melakukan investigasi dan penelitian terhadap ijazah Jokowi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulannya adalah ijazah Jokowi yang beredar itu 99,9% adalah palsu. Ini kata Roy Suryo. Nah, Jokowi sendiri itu tidak juga segera meredam kontroversi di tengah masyarakat, baik ketika dia masih jadi presiden maupun setelah lengser jadi presiden. Nampaknya dia menikmati apa yang terjadi selama ini. Misalnya dia mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya. Lalu Pak Kasmujo membantah bahwa dia bukan pembimbing skripsi Jokowi.
Lalu Jokowi membuat pernyataan lagi bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing akademiknya. Itu pun dibantah oleh Pak Kasmujo. Nah, Pak Kasmujo adalah orang yang jujur dan masyarakat tahu reputasi Pak Kasmujo. Sementara Jokowi sendiri juga membuat pernyataan yang tidak kalah kontroversinya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak awal sampai hari ini jurusan Teknologi Kayu itu tidak ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, selain itu, Jokowi ketika diminta agar ijazahnya ditunjukkan, dia mengatakan ijazah baru akan dia tunjukkan di hadapan hakim jika hakim memintanya. Sementara tidak lama setelah statementnya itu, dia menunjukkan ijazahnya di depan para wartawan. Para wartawan hanya boleh hanya boleh melihat, tidak boleh memfotonya. Nah, ini apa maksudnya? Malah membuat masyarakat bertanya-tanya. Jika kita mengacu pada kejadian yang pernah ada di muka bumi ini dan mirip-mirip, yakni ketika beberapa tahun yang lalu Barack Obama itu mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Barack Obama bukanlah warga negara Amerika. Maka dengan santainya Barack Obama menunjukkan akte kelahirannya. Lalu case close. Masalah tidak berkepanjangan. Sebenarnya ini sederhana. Jika Jokowi mau menunjukkan saja ijazah yang dituding palsu itu, urusan sudah selesai. Jika benar ijazahnya itu adalah ijazah asli. Tetapi yang dilakukan oleh Jokowi justru tidak sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan rupanya dia menikmati kondisi seperti ini, baik ketika dia masih jadi presiden maupun setelah lengser. Karena apa? Bisa jadi namanya terus digaung-gaungkan, terus dibicarakan di masyarakat. Tetapi ingat, membicarakan persoalan ini yang tidak berkesudahan ini itu hanya menghabiskan energi. Karena ketidakjujuran Jokowi sendiri ini membuat persoalan semakin meruncing. Kalau dia legowo dan jujur, tunjukkan saja ijazahnya. Masalah selesai. Kalau benar dia punya ijazah asli. Tetapi persoalannya akan jadi lain ketika ijazahnya itu tidak asli. Lalu timbul pertanyaan lagi. Kalau dia memang benar punya ijazah asli, kenapa terus saja disembunyikan? Tidak juga pernah dia tontonkan kepada orang-orang yang memprotesnya. Kalau dia mau legowo, itulah jalan yang terbaik. Tetapi jalan ini juga tidak dia lakukan. Sementara dokumen-dokumen antara lain ijazah di KPU Solo, KPU DKI Jakarta maupun KPU Pusat, dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi itu lenyap. Dan dia diam saja. Ada apa? Inilah pertanyaan besarnya. Dan
Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.